Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Nah, Alhamdulillah sehat ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya PJJ kali ini berjalan lancar dan sukses. Nah, untuk kali ini Bu Sari masih membahas tentang himpunan, tetapi kita kali ini belajar mengenai jenis himpunan, himpunan kardinal, himpunan semesta, himpunan yang sama, dan ekuivalen. Masih ingat apa pengertian himpunan atau definisi himpunan kemarin? Ya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas. Nah, untuk kali ini sekarang kita harus mengenal dulu jenis-jenis himpunan. Nah, di sini jenis-jenis himpunan yang pertama ada himpunan terhingga. Himpunan terhingga itu apa? Himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Jumlah anggota terbatas. Nah, kemudian yang kedua, himpunan tak terhingga. Apa tuh himpunan tak terhingga? Himpunan yang jumlah anggotanya tidak terbatas. Nah, jenis himpunan yang ketiga adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Tapi kok bakso kosongan kok masih ada baksonya ya? Masih ada bakso, masih ada kuahnya, masih ada bawang gorengnya. Tapi kalau himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Betul. Contoh nih. Contoh. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Yang kedua, ada soal himpunan bilangan ganjil. Himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Contoh soal yang ketiga. A adalah bilangan prima yang lebih dari 3, yang lebih dari 3 dan genap. Contoh soal yang keempat. B adalah X sedemikian X ya, kurang lebih besar dari 0, kurang dari 2, X anggota bilangan rasional. Nah, di sini kalian disuruh memasukkan atau memilah-milah mana yang termasuk himpunan berhingga, tak terhingga, atau himpunan kosong. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Nomor 1, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 5. Berapa tuh bilangan prima? Mulainya dari angka 2 ya. 2, 3, 5, 7 ya toh. Nah, berarti berapa nih? Yaitu angka 5 saja ya, cuman satu anggota. Berarti kalau cuman satu anggota atau anggotanya terbatas, berarti termasuk himpunan terhingga. Nah, contoh yang kedua, himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Ayo sebutkan bilangan ganjil yang lebih dari 100. Oh ya, 101, 103, 105, banyak sekali ya.
banyak sekali, 101, 103, 105 sampai nggak tahu jumlah anggotanya banyak dan tidak tahu batasnya. Berarti ini termasuk himpunan tak berhingga. Nah, contoh yang ketiga, himpunan A, yaitu bilangan prima yang lebih dari 3 dan genap. Berapa nih bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 9, 11. Ada nggak yang genap? Nggak ada, ya, nggak ada yang genap. Atau ada nih yang lebih dari 3? Ada genap, tapi kurang dari 32. Tetapi di sini mintanya lebih dari 3, kan nggak ada tuh. Nah, berarti di sini adalah himpunan kosong atau tidak memiliki anggota. Bisa dituliskan dalam bentuk kurung kerawat, tidak ada isinya, tidak ada anggotanya, atau bisa angka 0 kita coret. Ya, itu namanya himpunan kosong, ya. Contoh yang keempat, himpunan B adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 0 dan X kurang dari 2, X anggota bilangan rasional. Nah, rasional kan ada macam-macam tuh ya, ada cacah, ada desimal, ada pecahan, ada bulat, ada negatif, ada positif, ada akar, ya toh. Nah, di sini antara 0 sampai dengan 2, di sini ada pecahan nih, setengah, sepertiga, seperseribu, ya toh, sepersejuta. Nah, banyak sekali. Jadi ini nomor 4 ini, contoh nomor 4 ini adalah termasuk himpunan tak berhingga atau jumlah anggotanya tidak terbatas. Nah, paham ya anak-anak ya mengenai jenis-jenis himpunan. Sekarang kita masuk ke himpunan kardinal. Saya hapus dulu. Himpunan kardinal. Nah, himpunan kardinal di sini kita masuk topik yang kedua, yaitu himpunan kardinal. Apa tuh himpunan kardinal? Adalah himpunan atau bilangan yang menyatakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Nah, himpunan kardinal adalah bilangan yang menyatakan jumlah anggota dari suatu himpunan. Ya, cara penulisannya. Nah, penulisannya biasanya di sini N kecil, ya. N kecil, terus himpunannya apa yang dimau? Misalnya himpunan A. Berarti sama dengan titik-titik. Nah, N ini namanya adalah banyaknya anggota himpunan. Ya, banyak anggota himpunan. Contoh, jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3, maka tentukan NA-nya. Nah, jika A adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 3, sebutkan dulu tuh bilangan prima yang habis dibagi 3. Nah, berapa tuh? Ya, cuman 3 aja ya. Cuman 3 aja. Berarti karena anggotanya cuman angka 3 di sini yang habis dibagi 3, maka NA-nya sama dengan 1.
ya. Na-nya sama dengan 1 gitu nggih. Nah, kemudian misal ada soal sini ya. Nah, di sini soal nomor 1. A adalah huruf vokal pada kata matematika. Nah, yang kedua B sama dengan A, B, C sampai dengan I. Nah, kemudian nomor 3, himpunan C sama dengan X, sedemikian sehingga X kurang dari 15, X anggota bilangan ganjil. Ya, kemudian yang keempat, D, himpunan D adalah himpunan faktor dari 2. Oh, enggak usah ada kurung. Nah, yuk kita cek sama-sama, kita tentukan berapa masing-masing himpunan kardinalnya atau banyaknya anggota dalam himpunan tersebut. Nah, nomor 1, A sama dengan himpunan huruf vokal pada kata matematika. Ya, kita sebutkan dulu nih, kita daftar dulu, kita listing dulu. Apa itu apa saja huruf vokal pada kata matematika? Huruf vokal ya. Berarti ada A, kemudian ada E, kemudian ada I. Nah, A, E, I. A, kalau ada 2 tulis 1 aja ya. A, E, I. Nah, berarti Na-nya sama dengan berapa tuh? 1, 2, 3. Yang kedua, himpunan B terdiri dari abjad ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oh, kita lengkapi dulu. D, E, F, G, H. Nah, berapakah NB atau banyaknya anggota himpunan B? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 anggota himpunan. Nomor 3, himpunan C sama dengan X, sedemikian X kurang dari 15, X anggota bilangan ganjil. Nah, kita daftarkan dulu ya, apa aja nih bilangan ganjil yang kurang dari 15. Nah, berarti berapa ini? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15-nya enggak ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Nah, berapa ini NC-nya? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyaknya anggota C sama dengan 7. Nah, yang ke contoh soal yang keempat, himpunan D, himpunan faktor dari 2. Faktor dari 2 itu apa aja? Oh, gampang, cuman 1 dan 2. Cuman 1 dan 2. Berarti ND-nya sama dengan 2. Ya, karena hanya ada 2 angka, 1 dan 2. Paham ya untuk mengenai himpunan kardinal? Ya. Sekarang kita masuk ke himpunan semesta. Ini bisa dihapus dulu.
Bisa dihapus dulu, kita masuk ke himpunan semesta. Nah, himpunan semesta. Apa tuh himpunan semesta ya? Semesta, yang namanya semesta kan luas ya, paling besar, alam semesta raya ya, paling luas, yang melingkupi atau semua alam ya, namanya himpunan semesta. Yang himpunan berarti himpunan yang membawahi semua himpunan yang ada, yang sedang dibicarakan atau yang sedang di bawahnya. Nah, sekarang himpunan semesta adalah himpunan semesta. Adalah di sini himpunan ya, himpunan yang lebih besar, himpunan yang lebih besar, himpunan yang lebih besar atau lebih luas dari suatu himpunan ya, lebih besar dari suatu himpunan. Misal Besari punya himpunan A, isinya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dari himpunan A ini 0, 1, 2, 3, 4 ya, 0, 1, 2, 3, 4, maka yang bisa menjadi himpunan semesta dari A adalah apa? Yang cocok atau lebih besar dari A ini adalah apa ya? Bilangan asli, Bu. Bilangan asli. Wah, mosok sih? Bilangan asli kan mulai dari angka 1, padahal di sini mulai dari angka 0. Bilangan apa ya? Bilangan prima. Oh, enggak lagi malah, bukan ya. Kalau dimulai dari 0, kita berarti untuk bilangan A ini bilangan semestanya itu bisa bilangan cacah. Nah, bilangan cacah kan mulai dari 0 ya, atau bilangan asli ketambahan 0 itu namanya bilangan cacah. Kemudian contoh soal nomor 1, 1357. Nah, nomor 2, di sini ada solar premium pertalit. Nah, yang ketiga ada pepaya, mangga, kemudian jeruk. Yang keempat ada A, I, U, E, O. Nah, dari 4 soal ini coba kalian tentukan himpunan semestanya. Himpunan semestanya 1, 3, 5, 7. Nah, ini termasuk apa ya? Himpunan semestanya 1, 3, 5, 7 termasuk bilangan ganjil ya, betul. Bilangan ganjil kan meliputi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Tetapi di sini hanya 1, 3, 5, 7. Di sini bisa bilangan ganjil. Ya. Yang kedua, solar premium pertalit ya. Ini semestanya apa ya? Semestanya. Nah, semestanya berarti ini termasuk bahan bakar ya, kumpulan bahan bakar. Selain solar premium pertalit kan ada banyak sekali tuh bahan bakar. Ada pertamax, ada pertamax turbo, ada batu bara juga bahan bakar ya toh. Ya, kemudian yang ketiga, pepaya, mangga, jeruk. Nah, ini mah gampang ya. Ini adalah pepaya, mangga, jeruk. Nah, ini buah-buahan yang berwarna kuning oranye ya. Tetapi semestanya bisa termasuk kumpulan buah-buahan. Ya, buah-buahan. Nah,
Selain pepaya, mangga, jeruk kan ada rambutan, ada kelengkeng, ada durian ya toh. Nah, yang keempat, yang terakhir, A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O. Seperti kalian ketahui, ini termasuk abjad ya toh, kumpulan abjad, tetapi bisa juga kumpulan huruf vokal, tetapi yang lebih besar dari kumpulan huruf vokal kan kumpulan abjad. Nah, kumpulan abjad. Nah, itu ya, himpunan semestanya. Jadi himpunan yang lebih besar dari suatu himpunan. Nah, misal contoh nih, Bu Sari punya angka 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8 ini apa semestanya kira-kira ya? Iya, semestanya adalah bilangan. Semestanya adalah kumpulan bilangan genap. Nah, kumpulan bilangan genap ya. Nah, untuk himpunan semesta kalian bisa mengerti apa itu himpunan semesta, dan kalian bisa menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. Untuk yang terakhir, kita belajar mengenai himpunan yang sama dan ekuivalen. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini bisa dihapus dulu. Terakhir yaitu himpunan yang sama dan ekuivalen. Nah, himpunan yang sama, dari namanya aja sudah jelas ya toh, himpunan yang sama. Himpunan jika dikatakan sama, himpunan dikatakan sama, himpunan dikatakan sama ya, himpunan dikatakan sama jika isinya atau anggotanya sama persis ya, plek. Nah, ayo A KB, B yo BKB ya, gitu. Anggotanya sama persis. Kemudian yang kedua, dua himpunan dikatakan ekuivalen. Kalian taunya via valen ya toh? Nah, kalau di sini himpunan ekuivalen. Apa tuh himpunan ekuivalen? Jika jumlah anggotanya sama, tetapi ada tetapinya, tetapi isinya tidak harus sama. Tetapi isinya gini aja, isinya tidak harus sama ya. Bedanya tahu ya? Kalau himpunan dikatakan sama itu kalau anggotanya itu plek sama persis. Kalau ekuivalen, jumlah anggotanya saja yang sama, tetapi isinya tidak harus sama. Paham nggak? Contoh ya. Contoh, misalnya ada beberapa himpunan nih. Contoh. 1. Himpunan A 0, 1, 2, 3, 4. Nomor 2, huruf vokal. Nomor 3, 5 bilangan
cacah pertama. Yang keempat, D adalah 5 bilangan asli pertama. Oke, kita cek satu persatu. Kita tentukan mana himpunan yang sama dan mana himpunan yang ekuivalen ya. Nah, himpunan A, kita lihat himpunan A 0, 1, 2, 3, 4. Kardinal atau banyaknya anggota berapa tuh? Tadi Na sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena sudah terlihat ya anggotanya ada 5. Yang kedua, B huruf vokal. Kita daftar dulu huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, berapa NB-nya? Ternyata juga 5 ya. Yang ketiga, 5 bilangan cacah pertama. Ayo kita ini penulisan himpunan dengan apa kemarin, masih ingat nggak? Dengan kalimat atau dengan kata-kata ya. Apa aja nih? 5 bilangan cacah pertama, mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang D, 5 bilangan asli pertama. 5 bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita sudah mendapatkan anggota-anggotanya. Untuk yang nomor 3, berapa NC-nya ya? Tadi belum kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 4, ND-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bilangan kardinalnya atau himpunan kardinalnya. Sekarang kita satu persatu kita hubungkan ya. A 0, 1, 2, 3, 4 jumlahnya 5. Oh, ternyata nomor 3 yang himpunan C ini juga 0, 1, 2, 3, 4 jumlahnya juga 5. Berarti A ini dengan nomor 3 ini, atau nomor 1 dengan nomor 3, atau himpunan A dengan himpunan C itu apa? Hubungannya himpunan yang sama ya. Jelas ya. Jadi anggotanya sama persis, kemudian jumlah anggotanya juga sama, yaitu 5. Nah, sekarang misalnya ada lagi yang belum ini, himpunan B sama himpunan D ya. Kalau A dengan B gimana ya? A dengan B ya. A itu jumlahnya 5, B itu juga jumlahnya 5, tetapi anggotanya tidak sama ya kan? Anggotanya tidak sama, tapi sama-sama jumlahnya 5 atau jumlah anggotanya 5. Berarti bisa A ekuivalen dengan B ya. A ekuivalen dengan B ya, itu nggih. Jadi A ini ekuivalen dengan B, jumlahnya sama tetapi isinya tidak harus sama ya. Kalau D misalnya, D jumlahnya juga 5, bisa juga B ekuivalen dengan D ya. Tahu ya perbedaan antara himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Nah, sekarang bisa lihat ada soal 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Coba tentukan manakah pasangan himpunan berikut ini yang termasuk himpunan sama dan mana yang termasuk himpunan yang ekuivalen ya. Kita lihat soal yang pertama. Himpunan 1, 3, 5, kemudian himpunan warna lampu lalu lintas. Nah, ini NA-nya berapa yang itu, yang 1, 3, 5? Ya, NA-nya kan ini kan 3. Misalnya ini ya, ini himpunan A. Ini NA-nya sama dengan 3. Kemudian yang ini misalnya himpunan B. Ini NB sama dengan juga
3. Warna lampu lalu lintas kan merah, kuning, hijau ya. Jadi sama-sama NA-nya 3 atau jumlah anggotanya ada 3, NA 3, NB-nya 3, tetapi kalau dilihat anggotanya tidak sama. Yang satu angka, yang satu sebuah warna ya. Di sini ada merah, kuning, hijau. Nah, berarti kedua himpunan ini sama atau ekuivalen kalau hanya jumlah anggotanya yang sama ya. Betul, berarti ini adalah saling ekuivalen ya. Anggotanya sama tetapi belum tentu anggotanya itu sama, hanya jumlahnya aja yang sama ya. Kemudian contohnya nomor 2, himpunan vokal pembentuk kata rumah. Apa aja itu? Vokal, huruf vokal saja ya. Jadi ada di sini ada U sama A ya. Kemudian yang ini yang murah dan huruf vokal pembentuk kata murah. Ini juga U dan A. Jadi NA-nya masing-masing 2 sama, kemudian anggotanya juga sama persis. U semuanya ada, A semuanya ada, maka bisa dikatakan kedua himpunan ini adalah sama ya. Kita kasih warna lain, ini hubungannya sama selain banyaknya anggota dan anggotanya sama persis juga ya. Contoh yang ketiga, bulan yang diakhiri dengan huruf I. Yuk sebutkan dulu bulan yang diakhiri huruf I. Apa ya? Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Januari, Februari. Oh, nah, bulan yang diakhiri dengan huruf I. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Enggak ya? Udah ya. Berarti di sini NA-nya berapa ini? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan yang kedua, X sedemikian sehingga X kurang dari 3, X anggota bilangan asli. Yuk sebutkan anggota bilangan asli yang kurang dari 3 yaitu 1 dan 2. Nah, di sini N-nya 5, yang ini N-nya 2. Nah, nggak ada yang sama ini, baik jumlahnya maupun anggotanya ya. Jadi tidak ada hubungan sama atau hubungan ekuivalen, enggak ya. Nah, gitu. Kemudian contoh yang keempat, faktor prima dari 60. Kemarin kita mencari faktor dari pohon faktor ya. Kita coba 2 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 5 ya. Berarti faktor primanya 2, 3, dan 5. Kemudian faktor prima dari 30. Kita cari lagi 2 kali 15, 3 kali 5. Ini juga faktor primanya 2, 3, 5. Nah, ini N-nya 3, N-nya 3, di sini N-nya juga 3. Ya, jumlah anggotanya sama, kemudian anggotanya sama plek juga 2, 3, 5. Berarti bisa dikatakan kedua himpunan ini hubungannya adalah sama dengan ya. Jadi kalian bisa membedakan mana himpunan yang sama dan mana himpunan yang ekuivalen ya. Nomor 1 ini himpunan yang ekuivalen. Nomor 2 himpunan yang sama. Nomor 3 tidak punya hubungan apa-apa lagi ya. Maksudnya tidak ada anggota yang sama, jumlahnya pun juga beda. Yang nomor 4 hubungannya sama ya, himpunan yang sama keduanya. Nah, jadi kalian bisa membedakan mana himpunan yang sama dan mana himpunan yang ekuivalen ya. Sekian dulu materi kita hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.